Dan pemimpin itu kadang-kadang tidak perlu disebut juga tidak apa-apa, diambil orang juga nggak apa-apa. Saya sering bercanda, kadang-kadang pemimpin itu bisa seperti ayam. Yang punya telur itu ayam, yang punya nama itu sapi. Ada contohnya Pak? Telur mata sapi. Telur mata sapi yang punya telur siapa? Ayam. Yang punya nama siapa? Sapi. Nah pemimpin itu kadang-kadang dia tuh diambil orang ben ngono, tapi dia sudah berbuat yang terbaik untuk orang lain. Nah yang kelima, supaya nanti tidak terlalu panjang karena Mas Tani sudah bilang 10 menit lagi, adalah kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang mampu menyelesaikan masalah. Namanya ability to deal with complex problem solving. Kemampuan untuk dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. Masalahnya itu tidak bisa diselesaikan dengan dari satu sudut pandang saja. Ini memang semuanya ini saling berkait satu dengan yang lain. Nah, pendidikan bagian terakhir ini Mas Tamir, hendaknya kita arahkan untuk membekali anak-anak kita ini menguasai skill-skill yang skill itu bisa nanti dibawa mereka terus gitu, karena itu bisa ditransformasikan, karena dia namanya soft skill. Soft skill itu skill yang cair, yang lembut. Karena dia cair, maka dia bisa diterapkan berbagai bidang. Orang yang ahli dalam bidang tertentu, karena dia punya kemampuan itu, dia dimanapun bisa tumbuh. Inilah yang penting ditanamkan dalam pendidikan. Dan itu semua tidak cukup diajarkan dengan buku-buku teks, tapi itu bisa dibentuk melalui pembiasaan dan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena itu dalam kurikulum itu ada written kurikulum, ada materi, ada ilmu yang dia ada teksnya, ada tesis kurikulum yang memang ada materinya, tapi ada yang hidden kurikulum yang dia tidak terlihat, tapi dia di situ ada menyebut dengan istilah illicit kurikulum. Tidak ada, tapi dia bisa dimunculkan. Nah, lembaga pendidikan seperti ini itu bisa memunculkan keduanya. Karena selama di asrama anak-anak dididik dengan berbagai kebiasaan yang baik. Kalau di kementerian ini kebijakannya 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Anak-anak kita biasakan bangun pagi, berdoa, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Itu semua kebiasaan-kebiasaan yang bisa membentuk anak-anak kita jadi hebat. Tidak harus yang ruwet-ruwet, yang penting rutin dan terus-menerus. Itu akan bisa memberikan pengaruh yang sangat besar. Nah, yang super terakhir, kita ingin punya generasi yang kuat. Ini pesan Pak Presiden, sumber daya manusia kita harus kuat agar mereka dapat mengolah sumber daya alam yang kita miliki, agar mereka dapat menjadi generasi-generasi yang hebat, menguasai sains dan teknologi. Tapi menurut saya izin menambahkan, sains dan teknologi itu basisnya ada pada ajaran agama. Sehingga kalau tadi Pak Ketua PBB menyampaikan menguasai ilmu agama, yes, ilmu umum, yes, tapi dalam konteks Muhammadiyah yang agama dan umum itu tidak terpisahkan. Saya tadi sedikit mencontohkan bagaimana kita bisa menerjemahkan yarfa'illahul ladzina amanu minkum dengan tafsir sosiologi. Bisa kita jelaskan yang lain lagi, tadi misalnya hablum minan nas dengan tafsir apa itu? Network itu masuk bidang ilmu apa itu Pak Abdul? Komunikasi. Sehingga ilmu itu tidak kemudian terdikotomi, karena sumber ilmu itu semuanya dari Allah. Ilmu itu kan sumbernya dari Allah kan? Allamal insana malam ya'lam. Bahwa menjadi ilmu agama dan sebagainya itu karena pengembangan manusia lewat epistemologi keilmuan. Dan oleh karena itu maka para siswa-siswi murid di namanya apa ini Mas? Tadi Pak Konjuk SMP atau pesantrennya? Pesantren berbasis SMP gitu ya? Atau pesantren punya SMP? An-Nur ini
dapat mendidik generasi yang menguasai teknologi, menguasai ilmu-ilmu agama, dan memiliki akhlak yang mulia. Karena itu maka kementerian itu punya kebijakan namanya deep learning, pembelajaran yang mendalam, yang dengan itu berbagai disiplin ilmu bisa diintegrasikan. Ilmu agama bisa diintegrasikan dengan ilmu-ilmu umum. Dan saya sering Mas Tamir berkali-kali saya tuturkan Pak Hidayatullah. Ini ada juga Pak PWM, Pak Jibat, itu juga sering saya sebutkan apa? Orang sering mengatakan matematika itu ilmu dunia. Tapi kalau kita baca Quran itu, ilmu yang ada sampai di akhirat itu matematika. Karena di akhirat ada namanya yaumul hisab. Itu kan hari perhitungan, itu hari matematika itu. Yang nanti semua amal kita itu dihitung kan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa bilang matematika itu ilmu dunia? Itu dunia akhirat. Bapak Ibu baca ayat eksplisit yang disebutkan Quran itu salah satunya ayat tentang warisan. Ya kan? Yang disebutkan kalau seorang suami punya istri, warisannya berapa? Kalau punya anak, warisannya berapa? Itu kan? Itu kalau tidak mengerti matematika, faraidnya gagal. Cuma Quran memang mencontohkan hanya satu istri saja. Menyebutnya begitu di Quran itu. Itu kalau tidak mengerti faraid, tidak bisa kita mengamalkan ayat Quran itu. Dan faraid itu kan matematika dasarnya itu. 1/4, separuh, 1/6, 1/8. Kulluhum jami'an itu di matematika. Itu orang Muhammadiyah kan sedikit belaknya harus lurus ke Mekah, gitu kan? Itu kalau tidak mengerti matematika dari tanggul langit, tidak mengerti perhitungan sin, kosin, tangen, kotangan, sudutnya berapa derajat, merasa ke Mekah ternyata ke Meksiko. Tidak bisa kita menemukan arah kiblat sebagaimana syatrul Masjidil Haram yang dikira dari Quran kalau matematikanya rainjo. Tapi saya harus berhenti sampai di sini untuk menunjukkan bahwa ilmu agama dan ilmu-ilmu sains teknologi modern itu tidak dapat dipisahkan. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua memiliki generasi yang hebat, generasi yang kuat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran, dan mudah-mudahan kita punya generasi yang cerdas, sebagaimana yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa, dan yang ingin kita bangun bersama lewat asta kita Pak Presiden Prabowo yang dilaksanakan oleh Abdul Muhyi sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan, dan tutur kata tidak berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Menteri, dimohon untuk tetap berada di panggung.